Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini yang saya ambil di dalam Markus pasal 14 ayat 3 sampai dengan 9. Saya bacakan kepada kita semuanya, Yesua diurapi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jemaat sekalian, firman Tuhan kepada kita hari ini berbicara yaitu iman yang bekerja. Jadi kita jangan mengaku-ngaku beriman, tetapi iman itu tidak bekerja. Hanya sebatas konsep, hanya sebatas ucapan, hanya sebatas label, hanya nama saja. Tetapi iman yang bekerja adalah iman yang bergerak. Iman yang melangkah, iman yang melakukan. Nah, hari ini kita belajar dari iman seorang perempuan. Dalam Markus pasal 3 ayat Markus 14 ayat 3 sampai dengan 9 ini. Apa itu iman? Belajar dari iman seorang perempuan yang datang kepada Yesus. Dia datang menjumpa Yesua di rumah Simon yang di Simon si kusta. Dan biasanya orang-orang enggan untuk datang ke rumah orang yang kusta. Nggak ada ubahnya seperti sekarang. Kalau kita sudah dengarkan teman, sahabat, bahkan saudara kita dengarkan sudah kena COVID, dia sudah positif kena COVID, kita pun tidak berani untuk datang ke rumahnya, untuk bersalaman, untuk berjumpa dengan dia. Kenapa? Karena takut, karena khawatir terpapar juga. Nah, si ibu ini, wanita ini, dia tidak takut dengan itu, dengan rumah Simon yang kena kusta itu. Ia datang pada Yesus, dia datang kepada Yesua, karena dia tahu bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan segala sakit penyakit, berkuasa untuk mentahirkan. Kalau ada Yesus di sana, Yesus mampu menyembuhkan. Yesus mampu memberikan kekebalan. Yesus mampu menjamah dan memberikan perlindungan. Maka dia, perempuan ini berani datang karena dia dengarkan ada Yesus. Artinya, di situ dikatakan, ya, ia tidak hanya menunggu, tetapi dia bergerak, ia jalan, ia mengunjungi Yesus. Sering kita berharap-harap, biarlah Yesus datang kepada kita. Kita selalu punya pikiran, perasaan, biarlah Tuhan yang datang kepadaku dan aku menunggu saja Tuhan. Beda dengan wanita ini, beda dengan perempuan ini. Dia tidak hanya menunggu Tuhan, tetapi dia justru mengunjungi Tuhan di rumah Simon. Nah, bagaimana kita, Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan Yesus? Itulah salah satu kenapa kita ada syarat. Syarat kita beribadah setiap hari Minggu. Kita beribadah ke rumah Tuhan. Kita mendengarkan, memuji nama Tuhan, mendengar firman Tuhan. Itu adalah salah satu mengikuti contoh dan teladan perempuan ini. Bukan cuma kita menunggu-nunggu Tuhan menjawab doa kita, tetapi kita datang untuk berjumpa dengan Sang Penebus, Sang Juru Selamat yang luar biasa. Ayat 3b. Ia datang tidak hanya dengan tangan yang kosong. Sering kita dalam hidup ini salah persepsi terhadap iman kita. Dia nggak datang dengan tangan yang kosong, tapi ia datang membawa sesuatu yang sangat berharga. Nah, bagaimana dengan kita? Jangan dibalik. Kenapa banyak orang Kristen terpuruk imannya, tidak bertumbuh?
imannya karena banyak tuntutan menuntut terus-menerus. Bukan dia justru seperti perempuan ini. Dia malah justru menuntut gereja, menuntut hamba Tuhan. Beda dengan wanita ini. Justru wanita ini dia datang kepada Tuhan dan membawa yang sangat berharga. Kalau orang Kristen zaman sekarang bagaimana? Justru berharap supaya gereja memberikan sesuatu kepada dia dan bahkan hamba Tuhan memberikan sesuatu kepadanya. Makanya kita nggak bertumbuh di dalam iman. Kita tidak ada bertumbuh, tidak berkembang. Kita memiliki imannya kerdil. Iman yang cuma iman yang konsep. Iman yang hanya bergantung. Tapi wanita ini dia memiliki imannya bergerak dan iman yang membawa sesuatu persembahan yang sangat berharga. Ayat 3c. Ia membawa minyak narwastu, nars di situ dikatakan, yang sangat berharga, 1 buli-buli penuh. Itu dikalikan, ya. Minyak ini satu-satunya yang dia miliki. Biasanya kalau di Israel, di setiap rumah itu ada yang berharga di rumahnya. Salah satu adalah minyak atau mutiara, atau barang-barang yang berharga. Nah, wanita ini dia membawa yang sangat berharga. 1 buli-buli. 1 botol. Dan dikatakan di situ, kalau itu dijual, ya 1 dinar itu, ini dikatakan 300 dinar harganya. 1 dinar sama dengan sebesar upah pekerja sehari. Bila dikalikan 100.000 saja. Sekarang tidak ada lagi gaji 100.000. Minimal 125 sampai 150.000. Kita ambil yang 100.000. 300 dinar. Dikali 300 kali 100.000 sehari. Maka yang dia bawa pada saat itu satu-satunya 30 juta dia bawa. Dia bawa yang dia harga, dan itu dia ambil dengan tulus ikhlas, dia pecahkan dan dia berikan keharuman kepada Tuhan. Dia meminyaki Yesus. Artinya apa? Dia berikan yang berbau harum. Mari, ini perilaku, ini perbuatan. Ini adalah pekerjaan iman yang luar biasa. Yang berbau harum dibawa kepada Tuhan. Bukan yang busuk-busuk. Bukan hati yang busuk, bukan hati yang penuh kedengkian, bukan hati yang penuh dengan iri. Tapi hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan dengan ketulusan, hati yang ikhlas. Memberi dengan ikhlas. Dan akhirnya apa yang terjadi? Nanti kita lihat bagaimana hebatnya seorang perempuan ini. Ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Jemaah sekalian. Ini dalam bahasa aslinya saya kutip. Kirot Yesua et emuna tam. Kirot Yesua et emuna tam. Waktu Yesua atau ketika Yesua kirot melihat, jika kirot Yesua et munatam, melihat iman mereka tam itu, wayomer elke hat samot benei nesleku lekat Kataikan. Katika ini luar biasa. Katika itu berbicara tentang dosa.
Yesua et emuna tam. Ketika Yesus melihat iman mereka yang besar, ia berkata Bayomet, ia berkata kepada orang yang sakit itu, dia katakan gitu. Ini salah, ini di atas, ini ayat 9 seharusnya. Ya. Ha'aksemu b'nei nesleku katam teika. Kata khemha itu dari kata-kata dari dosa. Dia bilang ketika mereka melihat, ketika Yesus melihat iman mereka siapa? Orang yang membawa orang sakit itu. Ketika Yesus melihat iman orang yang membawa orang sakit itu, mereka yang membawa orang sakit itu, maka dia berkata, bukan kepada mereka, dia berkata, Wayomer elken ha'at samor benei nesleku leka kateka. Dia nggak berbicara kepada mereka, tapi dia bilang ketika Yesus melihat iman mereka yang membawa orang sakit itu, maka Yesus tidak berbicara kepada mereka yang membawa orang sakit itu, tetapi dia berbicara kepada orang yang sakit itu. Beda nggak? Paham ya maksudnya ya? Jadi ia melihat iman orang yang membawa 4 orang yang sakit ini kan orang yang lumpuh ini. Dia melihat iman orang yang membawa orang sakit ini, lalu dia tidak berbicara kepada orang yang membawa orang sakit ini, yang beriman ini, tapi dia berbicara kepada orang yang sakit. Langsung dia berbicara kepada orang yang sakit. Dia katakan, anakku, itu dia. Elke Salmot, dia berbicara kepada orang yang sakit itu, anakku, benei, anakku, benei, anakku, segala dosa-dosamu telah diampuni. Coba bayangkan. Jadi kalau ada iman yang besar, iman yang bergerak, iman yang melangkah, iman yang mau dengan ketulusan, maka akibatnya ada pengampunan, dan kalau terjadi pengampunan, ada kesembuhan. Ada amin. Saya katakan, di dalam kita beriman, di dalam segala sesuatu, itu kita harus bertindak hikmah, bijaksana, hati-hati. Alkitab berbicara, hamba Tuhan itu biji matanya Tuhan. Bijinya matanya Tuhan. Maka kita sebagai orang beriman, sejelek apapun hamba Tuhan, hati-hati kita. Apalagi kalau yang kita protes, apalagi yang kita koreksi itu, kita koreksi berdasarkan hati kita, berdasarkan pikiran, perasaan kita, bukan berdasarkan kebenaran. Mungkin pada saat kita protes, fine-fine aja, kita baik-baik aja, biasa-biasa aja. Tetapi, kalau tidak ada pertobatan, ada waktunya Tuhan akan menjaga biji matanya. Kenapa dikatakan biji mata? Hambaku yang benar itu adalah biji mataku. Kalau masuk debu saja sedikit di dalam mata kita, langsung mata itu kedip dalam sekejap. Cepat sekali, kedipan mata itu sangat cepat sekali. Membersihkan debu itu. Lalu kemudian, dia membersihkan lalu mengeluarkan air. Makanya kalau ada hamba Tuhan yang disakiti, dan dia nggak mau balas, tapi hanya air mata yang keluar, hanya air yang keluar dari matanya, kita harus lebih bijaksana dalam hidup ini. Jangan berikan kesempatan kepada kuasa gelap untuk memakai kita dan mau menjatuhkan kita. Jangan. Sudah banyak
Jadi perempuan ini, dia nggak memberikan kesempatan kepada orang yang mau mencegah dia. Nanti kita lihat berikutnya. Dikatakan, dan setelah melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Nak, anakku," dia bilang gitu, "anakku, dosa-dosamu telah diampunkan bagimu." Bayangkan itu, betapa bahagianya orang lumpuh ini. Yesus langsung, penebus juru selamat, langsung menyatakan, "Dosamu diampuni." Itu langsung dia menjadi anggota kerajaan surga dan hidup kekal tidak akan bisa dicabut daripada dia. Ada amin? Jadi hidup kita, bahagia kita jangan cuma di dunia ini maunya. Kita jangan perjuangkan, jangan cuma kita memperjuangkan kebahagiaan di dalam dunia ini. Kenapa? Karena kita akan dimurnikan oleh Tuhan. Tantangan yang kita hadapi akan murni, sehingga iman kita semakin menjadi murni. Contoh, saya pergi ke pasar, ke toko emas, saya mau pengen tahu gimana caranya contoh imannya dimurnikan itu. Nah, kita lihat video ini. Saya videokan, saya izin kepada toko itu ketika dia memurnikan emas. Ada polisi di situ, saya izin. Untuk apa ini, Pak? Saya pendeta, Pak. Nah, ini dia. Lagi apa namanya, pembakaran. Jadi ini emas. Kita lihat. Ini emas ini kecil ya. Sampai menyatu. Dibakar di, ini Anda disebut dengan dapur. Berapa derajat? Lalu ditambahkan sesuatu kepada dia supaya menyatu emas itu. Dibersihkan. Bumbu apa itu, dah? Ada kotoran, dibersihkan, dibakar. Ini peralatan untuk peralatan untuk membakar, menyatukan emas. Peralatannya begitu. Nah, emas ini setelah dibakar, ini tempatnya nggak beraturan, nggak rapi. Nah, emas ini setelah dibakar, ditaruh di mana dia? Ada kita lihat. Setelah dibakar, coba di etalase. Nah, setelah dia bakar, maka emas tadi yang dimurnikan ditaruh di etalase ini. Ini dia emas-emas yang sudah dimurnikan. Ya. Emas yang sudah dimurnikan. Sangat berharga. Tuh, masukkan di etalase. Setelah dimurnikan. Artinya sangat berharga. Kenapa dia ditaruh di situ, di tempat yang berharga, di tempat yang terhormat? Karena dia berharga. Amin. Nah, kita ini, semua jemaat ini berharga di mata Tuhan. Amin. Maka kita ditaruh di tempat yang berharga. Dan biasanya emas yang sudah murni, yang sudah dimurnikan ini, walaupun dia nanti ditaruh di sini lagi, dia nggak akan dimurnikan. Campur kotoran tinggal dibersih-bersihkan aja lagi. Kenapa? Tidak ada kotoran di dalam dirinya. Hanya di luar aja kotorannya. Jadi kalau ditaruh, misalnya ambil yang dari etalase tadi ditaruh di sini. Coba di etalase. Emas ini diambil. Kemudian ditaruh di dapur. Pembersihan, pemurnian. Nggak akan dimurnikan dia lagi. Sekalipun dia kotor, tapi kotornya itu hanya di luar saja, yang di dalam sudah bersih semua. Nah, kita begitu juga. Orang beriman kepada Tuhan itu seperti emas yang dimurnikan. Dalam kehidupan kita hari lepas hari bisa saja kotor, bisa saja ada salah, tapi kesalahannya itu bukan dari dalam. Dan tidak ada lagi di dalam dia kotorannya membusuk. Nggak ada. Tapi dari luar. Nah, ketika dia terkontaminasi dari luar kotor, seperti ya emas jadi saya bisa aja kotor ini, kena lumpur. Tapi begitu dibersihkan, dilap aja udah kembali bersih dia. Itu artinya bahwa di dalamnya, di sini tidak ada lagi kotoran di dalamnya. Kenapa? Karena sudah dibakar, sudah dimurnikan.
Nah, iman kita begitu. Iman kita harus murni. Seperti seorang wanita ini tadi. Nah, itu sangat berharga. Itu berapa miliar itu. Nah, Bapak Ibu, jemaah yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dikatakan di sini ya, Amen, Amen, Ani, Omer, Lakem. Amin. Amin ini, makanya kalau kita selesai doakan, selalu kita mengucapkan kata apa? Amin. Sungguh. Nah, Yesus mengatakan amin. Amin. Ani. Sungguh, sungguh aku, ini Ani. Laken. Kepadanya. Sungguh aku berkata kepadamu, Laken. Bekol makom. Bekol makom aser tisama dari sema. Sema dengar. Tisama artinya diperdengarkan. Jadi, segala sesuatu sungguh aku mengatakan kepadamu, di mana saja, ya, perbuatannya ini diperdengarkan. Dan apapun yang dia lakukan, diperdengarkan di seluruh dunia. Haaretz. Ia telah melakukan perbuatan baik kepadaku. Ayat 7. Jadi, semua apa yang telah kita lakukan, Tuhan Yesuslah yang menilai. Bukan siapa-siapa. Yesus yang menilai. Dan dia menilai perbuatan perempuan yang dengan ikhlas itu. Dia bilang apa? Jadi semua apa yang telah kita lakukan, Tuhan Yesuslah menilai, menghargai, memberi imbalan. Makanya kalau ada orang yang sudah beriman dan sungguh-sungguh dia bekerja dan kemudian bertumbuh, diberkati oleh Tuhan, itu adalah imbalan dari Tuhan. Imbalan dari Tuhan. Yang membalas kepada orang lain. Tidak peduli dengan jangan, dia bilang, gak usah khawatir deh. Tuhan Yesus menilai, melihat dan menghargainya. Ia melakukan apa yang dapat dilakukan. Jadi kita dapat melakukan apa yang kita lakukan. Jangan melebihi daripada kemampuan kita lakukan. Saya juga begitu. Imannya menjadi kesaksian di seluruh dunia. Sepanjang masa. Makanya dikatakan tadi di atas. Coba kita balik dulu. La leza lejoka or. Sepanjang masa. Nah, ini dikatakan bekal haaretz. Di seluruh bekal haaretz di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Yesufar gam asal. Begitu dilakukannya, begitu diperkatakannya. Asta, apa yang dilakukan? Hi itu perempuan. Kalau hu laki-laki. Hi la lizoka ron. Akan diperkatakan terus-menerus selama-lamanya. Dan dia mempersiapkan Tuhan Yesus untuk siap masuk sebagai manusia, dikubur menggantikan dosa-dosa kita. Ada amin. Dan buktinya kita memperkatakan daripada apa yang dilakukan perempuan ini. Nah, di dalam kita imannya bekerja itu bukan berarti tidak ada tantangan. Tantangannya dari mana? Dari siapa saja? Datangnya dari orang banyak. Itu ayat 1-3 tadi. Terus kedua, tantangannya dari murid-murid, dari orang yang dekat dengan Yesus. Ayat 4. Apa yang dia bilang? Murid-murid menjadi gusar hatinya ketika perempuan ini memberi yang terbaik kepada Yesus.
Padahal itu bukan milik mereka, bukan milik murid-murid, bukan minyak rasul dari murid-murid, tapi gusar hati. Mengapa dia lakukan itu? Lalu ada yang berpura-pura sorohani, sok dermawan. Dia katakan, untuk apa ia memboroskan hartanya minyak? Kelihatannya baik benar, tetapi motivasinya tidak benar. Dan ini ternyata Yudas Iskariot. Uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Kalimat ini nampaknya rohani, penuh dengan kepedulian sosial. Tetapi motivasi mereka tidak tulus, tidak murni, tidak benar. Ingin memberi, tetapi tidak dari hati yang ikhlas. Mereka iri hati. Mereka cemburu, bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut. Tapi lihat hikmat Tuhan Yesus pembelaan. Dia selalu membela. Pembelaan Tuhan Yesus sebagai orang yang melakukan perbuatan iman. Apa Tuhan Yesus bilang? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus menerima semua apa yang kita lakukan kepadanya. 2. Biarkanlah dia, jangan menyusahkan dia. 3. Sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan, perbuatannya ini akan disebut untuk mengingat dia. Mengingat dia siapa? Mengingat yang melakukan perbuatan baik itu. Jadi Yesus mengingat perbuatan baik kita, dan orang yang melihat pun mengingat perbuatan baik itu. Setelah dia tidak ada. Kita lihat. Kadang-kadang kita melakukan perbuatan baik, pada saat kita melakukan tidak dilihat orang, tapi nanti setelah kita nggak ada baru dilihat. Oh, ternyata apa yang kita lakukan baik. Maka tetap ajalah berjuang melakukan perbuatan baik. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati.